Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah yang cukup mengerikan tentang seorang suami yang tega melakukan pembunuhan kepada selingkuhan dari istrinya. Bagaimana kisah ini dan bagaimana perselingkuhan itu bisa terungkap? Yuk, kita simak videonya. Pada tanggal 4 September 2020, kejadian mengerikan itu pertama kali ditemukan oleh supir truk yang bernama Syarif Yasin berusia 26 tahun. Yang kebetulan saja dia sedang melintas di jalan hutan Prigen Pasuruan. Dari kejauhan, Syarif melihat dengan jelas ada 3 orang sedang berkelahi. Ketika laju kendaraannya mendekat, terlihatlah seorang pria sudah tergeletak di jalan. Sementara 2 orang lainnya pergi meninggalkan orang tersebut dengan membawa motor masing-masing. Korban pun sempat meminta tolong kepada Syarif. Dia pun sempat mengejar 2 orang yang melarikan diri itu, tetapi sayangnya Syarif kehabisan bahan bakar hingga pengejaran pun berhenti dan kehilangan jejaknya. Syarif pun kembali dan mencoba menghubungi warga lainnya. Hingga dalam sekejap saja, lokasi kejadian sudah didatangi oleh warga sekitaran. Warga desa Kesiman, kecamatan Prigen, dihebohkan dengan kejadian itu lantaran korban seorang pria yang tengah berbaring di jalan dengan tubuh yang sudah bersimbah darah. Temuan ini beberapa orang warga segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan tidak lama kemudian, kepolisian pun datang dan segera mengamankan lokasi. Pada awalnya, korban yang semula masih dalam kondisi yang sangat kritis dikarenakan ada pendarahan yang hebat, korban pun akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Ketika pihak kepolisian melakukan identifikasi, korban mengenakan kaos, jaket, dan celana jeans. Dugaan awal jika korban merupakan seorang pengendara motor dikarenakan ditemukan sebuah helm yang tidak jauh dari korban tergeletak, yang diduga helm itu adalah milik korban. Dari lokasi kejadian pun diduga jika motor korban pun ikut raib di dalam aksi keji itu. Sementara pihak kepolisian pun hanya bisa menggali sedikit informasi dari kejadian, lantaran lokasi kejadian bisa dikatakan sangat sepi, yang dimana lokasi itu masuk di dalam kawasan hutan. Melihat kejadian itu, pihak kepolisian pun menduga jika korban merupakan korban aksi pencurian atau begal. Polisi pun segera melakukan evakuasi dengan membawa tubuh korban ke Rumah Sakit Bayangkara Sidoarjo. Di dalam pemeriksaan forensik, polisi berhasil melakukan identifikasi pada korban. Diketahui jika korban seorang pria bernama Arif Krisyanto berusia 28 tahun. Warga Dusun Mendalan, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Sementara penyebab korban meninggal, dokter menemukan adanya luka sayatan tajam pada leher, tangan, kaki, perut, dan kepala korban, yang mengakibatkan luka terbuka dan korban kehilangan banyak darah. Polisi pun langsung membentuk tim khusus untuk bisa memecahkan kasus tersebut. Terungkapnya identitas dari korban, pihak kepolisian pun segera menghubungi pihak keluarga dari korban untuk datang ke rumah sakit dan berharap ada petunjuk dari kesaksian keluarga. Kabar duka ini sontak membuat keluarga sangat terkejut dan tidak menyangka hal buruk telah terjadi kepada korban. Diketahui jika korban merupakan seorang buruh pabrik rokok di daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Rohim, ayah dari korban, mengatakan, "Kok tega sekali? Kalau kepengen motornya silakan ambil saja, tetapi ya jangan dibunuh orangnya." Menurut Rohim, anaknya pamit keluar rumah sekitar pada jam 15.00 sore harinya. Disangka oleh ayahnya dia akan pergi bekerja. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, Arif pergi mengendarai motor Vario berwarna putih miliknya. Namun pada malam harinya, Arif telah ditemukan tewas dan motornya pun ikut hilang.
Namun sebenarnya Arif tinggal di Desa Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dia tinggal bersama dengan sang istri. Tetapi dikarenakan Mbah Putrinya sedang sakit, dalam sebulan ini Arif sering pulang ke rumahnya. Kabar duka ini pun bukan hanya membuat pihak keluarga sangat terpukul, tetapi tetangga yang mengenal Arif pun tidak menyangka. Lantaran Arif dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tidak pernah bertingkah laku yang tidak baik, dan tidak pernah memiliki musuh. Pada tanggal 8 September 2020, tepatnya 4 hari setelah kejadian, meskipun pihak kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan, tetapi polisi pun sangat kesulitan untuk bisa mengungkap motif dari kejadian tersebut. Namun polisi tetap berupaya untuk bisa menangkap pelaku kejahatan. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, akhirnya usaha polisi pun berbuah hasil dengan berhasil melacak salah satu motor yang digunakan oleh pelaku. Polisi mengamankan seseorang berinisial IUM. Namun saat dilakukan interogasi, dia menolak keras setelah ikut serta melakukan pembunuhan itu. Dia mengaku alasannya mengapa motor miliknya berada di lokasi kejadian, di mana IUM menjelaskan jika motornya dipinjam oleh Holis Bigi, seorang pria berusia 36 tahun yang merupakan temannya. Dari hasil pengembangan polisi pun menemukan ada 3 orang yang terlibat pada kasus pembunuhan ini. Polisi berhasil menangkap pelaku Muslik alias Condet berusia 34 tahun di Pasuruan. Muslik mengaku perannya pada kasus pembunuhan ini hanyalah sebagai joki motor. Bersumber dari interogasi Muslik, polisi mendapatkan motif jika kasus ini bukanlah kasus pencurian atau begal, melainkan kasus pembunuhan berencana bermotifkan asmara dan cemburu. Dari interogasi kepada Muslik diketahui jika pelaku utama merupakan pasangan suami istri bernama Holis Bigi dan istrinya bernama Siti Husul Khotimah berusia 25 tahun. Dengan adanya kesaksian itulah dilakukan pencarian kepada pasangan pasutri ini yang diduga mereka sudah melarikan diri bersama dengan anaknya. Namun usaha pencarian pasangan ini bisa dikatakan sangat sulit lantaran kedua pelaku selalu berpindah-pindah tempat dan itu menyulitkan pihak kepolisian. Perlahan demi perlahan, pihak kepolisian pun akhirnya berhasil melacak keberadaan pasangan pasutri ini yang diketahui jika mereka pada saat itu berada di daerah Banyuwangi. Polisi segera meluncur ke lokasi, yang dimana polisi pun kembali menemukan adanya informasi jika pasangan ini berada di sebuah padepokan di wilayah Banyuwangi. Hingga pada akhirnya polisi pun berhasil meringkus keduanya tanpa perlawanan. Ketika dilakukan interogasi, pelaku Holis mengakui perbuatannya jika dialah merupakan pelaku utama pada kasus pembunuhan ini. Dengan kata lain, Holis yang merencanakan dan melakukan eksekusi kepada korban. Sementara 2 pelaku lainnya hanya bersifat membantu saja. Rupanya motif dari kejahatan pelaku terhadap korban dikarenakan adanya hubungan asmara antara tersangka Husnul dan korban, di mana keduanya memiliki hubungan pacaran sejak September 2019 dan mereka pun sudah sering melakukan kencan, bahkan dalam 2 minggu mereka selalu bertemu. Tercatat dari September 2019 hingga Oktober 2019 sudah 5 kali mereka bertemu. Sebenarnya tersangka Holis pun sudah lama mencurigai hubungan asmara keduanya. Namun pada akhirnya terungkap ketika mendapatkan bukti melalui percakapan chattingan yang dilakukan keduanya di Messenger Facebook milik istrinya. Namun kali ini pelaku Holis pun tidak bisa memendam amarahnya lagi. Pelaku Holis yang sudah terbakar api cemburu segera menginterogasi Husnul sang istri. Bahkan Holis pun sempat memotong rambut sang istri agar mau mengakui perbuatannya. Istrinya pun hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Di saat itulah
mulai muncul niat jahat dari Hollis. Niat jahat itu diberitahukan kepada istrinya dan istrinya pun sempat menolak ajakan kerjasama untuk menghilangkan nyawa dari korban. Namun Hollis mengancam sang istri akan membunuhnya. Akhirnya Husnul pun terpaksa menyetujui permintaan dari suaminya itu untuk menjebak korban. Di bawah tekanan sang suami menggunakan messenger Facebook, Husnul menghubungi korban, lalu mengajak korban untuk bertemu di Jalan Dusun Trongdowo, Sukoreno, Prigen, Pasuruan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020. Pada malam itu, tersangka Husnul menemui korban dan tiba-tiba saja Hollis dan Muslik datang dan langsung mengeluarkan sebuah sajam yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Sajam itu pun sempat menancap di kepala korban yang masih menggunakan helm. Namun, korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis tangan dari pelaku. Tetapi sayangnya, kepala korban sudah terkena sabatan sajam yang membuat korban pun akhirnya roboh dan pelaku langsung menyakiti korban di bagian kaki, leher, perut, dan kepalanya hingga membuat korban pun kritis. Dan pada saat pelaku melihat ada mobil truk yang datang, semua pelaku pun langsung melarikan diri. Pada sisi lainnya, Muslik pun mengaku tidak mengetahui jika Hollis akan membunuh korbannya. Dia pun baru mengetahuinya ketika Hollis sudah melakukan pembunuhan. Muslik diajak dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan saja. Rupanya di balik ajakan itu, Muslik dimanfaatkan untuk membawa motor korban agar seolah-olah kasus ini merupakan kasus pencurian. Dari kejahatan itu, korban mendapatkan 7 luka sabetan sajam yang dilakukan oleh pelaku Hollis. Ketiga pelaku sempat berusaha melarikan diri ke berbagai daerah untuk menghilangkan jejaknya. Namun sayangnya mereka semua harus berhadapan dengan hukum. Meski Muslik tidak terlibat dan tidak mengetahui akan terjadinya pembunuhan, tetapi Muslik tetap dijerat dengan pasal 22 ayat 1 membantu melakukan pembunuhan berencana dan mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Sementara untuk Siti Husnul Khotimah dijerat dengan pasal yang sama dengan Muslik dan mendapatkan vonis 10 tahun penjara. Sementara pelaku utama Hollis Bigi mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Itulah guys, kasus pembunuhan keji berawal dari perselingkuhan seorang istri dengan seorang pria yang berakibat terjadinya pembunuhan yang sangat mengerikan. Semoga dengan adanya hal ini menjadikan pelajaran agar menjauhi perselingkuhan. Senangnya hanya sesaat, tetapi penyesalanlah yang dirasakan seumur hidup. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?